Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga pada pagi hari yang sangat cerah ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, perkenalkan kami dari kelompok 10 Ilmu Alamiah Dasyar yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang permasalahan lingkungan hidup dari tingkat lokal hingga nasional. Sebelum kami mulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya selaku moderator akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 10 ini. Nah, yang pertama ada Afifa Arpan, yang kedua ada Asrul Muhammad, yaitu selaku saya sendiri selaku moderator. Yang ketiga ada Muhammad Hilyah Basyari, dan yang keempat ada Rahma Ega Kiptiah. Untuk itu, mari sama-sama kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, mari kita simak materi berikutnya teman-teman. Enjoy. Baik, materi yang pertama yaitu tentang isu lingkungan lokal. Isu lingkungan lokal merupakan efek dari kegiatan yang ada di permukaan bumi, baik yang alami maupun akibat perbuatan manusia. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Itu menurut Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu pencemaran udara. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Logam berat, nitrat, dan plastik beracun bertanggung jawab atas berbagai pencemaran yang ada. Sementara polusi air disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, limpasan perkotaan. Di lain pihak, pencemaran udara disebabkan oleh berbagai gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik serta sisa pembakaran bahan bakar fosil. Pencemaran tanah terutama disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Nah, ada beberapa faktor yang terjadi dalam pencemaran udara. Faktor pertama yaitu faktor internal, yaitu debu yang berterbangan akibat tiupan angin. Yang kedua, abu atau debu yang dikeluarkan letusan gunung berapi. Dan yang ketiga yaitu proses pembusukan sampah organik dan lain-lain. Itu faktor internal. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya yaitu yang pertama ada hasil pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua ada debu atau serbuk dari kegiatan industri. Dan yang ketiga ada pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Kemudian, isu lingkungan lokal yang kedua ialah pencemaran air. Pencemaran air juga dapat dirasakan dari beberapa faktor berikut, yaitu perubahan bau, rasa dan warna, kemudian perubahan suhu, kekeruhan, dan perubahan pH. Polutan yang dapat menyebabkan tercemarnya air antara lain adalah bahan buangan padat, bahan buangan organik, bahan buangan anorganik, bahan buangan olahan bahan makanan, bahan buangan cairan berminyak, bahan buangan berupa panas atau termal, bahan buangan zat kimia seperti sabun, bahan pemberantas hama, zat warna kimia, larutan penyamak kulit, zat radioaktif. Permasalahan lingkungan hidup selanjutnya adalah pembuangan limbah. Hal ini terutama limbah plastik dan sampah perkotaan seperti di Kali Ciliwung di Jakarta atau kota-kota di Indonesia. Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Padahal sungai-sungai ini penting bagi ekonomi masyarakat dan penting untuk memasok sumber makanan bagi masyarakat. Pembuangan limbah ini akhirnya akan menyebabkan pencemaran laut di Indonesia dan merusak ekosistem laut, sumber perikanan. Tidak kalah penting adalah pembuangan limbah nuklir. Pembuangan limbah nuklir memiliki bahaya kesehatan yang luar biasa, terutama akibat radiasi. Plastik makanan cepat saji, kemasan, dan limbah elektronik murah mengancam kesejahteraan manusia.
Pembuangan limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk segera dicarikan jalan keluar. Isu lingkungan nasional. Isu lingkungan nasional merupakan permasalahan lingkungan yang akibatnya dirasakan cukup luas. Untuk bahasan ini, kita membahas dua pengaruh, yaitu kegiatan manusia dan alam. Yang pertama ialah hujan asam. Hujan asam terjadi karena adanya polutan tertentu di atmosfer. Hujan asam dapat disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil atau akibat meletusnya gunung berapi atau membusuknya vegetasi yang melepaskan sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfer. Hujan asam merupakan permasalahan lingkungan yang dapat memiliki efek serius pada kesehatan manusia, satwa liar, dan spesies air. Isu lingkungan nasional yang kedua yaitu terdapat tsunami. Tsunami berasal dari dua suku kata yaitu su yang artinya pelabuhan dan nami yang artinya gelombang. Jadi tsunami adalah gelombang yang menyerang pelabuhan dan daratan yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut. Kemudian terdapat penyebab terjadinya tsunami, yaitu terjadinya gempa bumi di dasar laut, letusan gunung berapi, dan longsor di bawah laut. Kemudian ciri-ciri akan terjadinya tsunami yaitu diawali dengan gempa bumi, air laut tiba-tiba surut, bau garam menyengat, langit tampak berwarna hitam. Isu lingkungan nasional yang ketiga yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan menaikkan permukaan air laut. Ia juga mengubah pola alami musim dan curah hujan seperti banjir bandang, salju berlebihan, atau penggurunan. Akibatnya, produksi pertanian sering mengalami gagal panen dan memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan akibat terjadinya musim kering berkepanjangan. Kemudian yang keempat, penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Secara global, mulai banyak pihak yang mulai beralih menggunakan sumber daya terbarukan, seperti listrik tenaga surya, biogas, mobil tenaga matahari yang diterapkan oleh negara maju. Walaupun dalam jangka pendek, instalasi peralatan fasilitas teknologi ramah lingkungan ini akan terlihat cukup mahal. Tetapi dalam jangka panjang akan sangat murah dibandingkan penggunaan energi fosil dan tidak terbarukan. Isu lingkungan nasional yang kelima ialah fenomena pengasaman laut. Ini adalah dampak langsung dari produksi berlebihan gas karbon dioksida atau CO2. 25% gas karbon dioksida dihasilkan oleh manusia. Keasaman laut telah meningkat dalam 250 tahun terakhir. Pada tahun 2100, mungkin meningkat sekitar 150%. Demikian menurut situs Global Change. Dampak utama adalah pada punahnya kerang dan plankton sumber makanan ikan. Jika ikan kehilangan makanan, maka kita akan terkena dampaknya. Kemudian yang keenam, yaitu penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan pelindungan yang tak terlihat yang menutupi planet bumi, melindungi kita dari radiasi sinar matahari yang berbahaya. Penipisan lapisan ozon diperkirakan disebabkan oleh polusi yang disebabkan oleh gas klorin dan bromida yang ditemukan di klorofluorokarbon atau CFC. Setelah gas beracun mencapai atmosfer bagian atas, mereka menyebabkan lubang di lapisan ozon yang terbesar berada di atas Antartika. CFC ini dilarang di banyak industri dan produk konsumen. Lapisan ozon penting bagi manusia karena mencegah radiasi ultraviolet atau sinar UV yang berbahaya jika mencapai bumi. Ini wajib menjadi perhatian. Solusi dalam menanggulangi kerusakan lingkungan. 1. Menerapkan prinsip 4R. Apa saja itu 4R? Yang pertama, reduce, reuse, recycle, dan juga replant. Prinsip ini berguna untuk menanggulangi adanya bencana banjir yang sering terjadi. Apa maksud dari prinsip tersebut? Pertama, reduce yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Reuse yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Recycle yaitu mendaur ulang barang ataupun sampah untuk menjadi barang yang berguna. Replant yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Dengan menggunakan prinsip tersebut diharapkan sampah yang ada di berbagai daerah dikurangi dengan kesadaran masing-masing masyarakat. 2. Reboisasi. Hutan di berbagai negara menjadi paru-paru dunia.
Jika ada hutan yang dirusak, maka beberapa negara lain juga akan mendapatkan efek tersebut. Tentunya yang akan menerima pertama akibatnya yaitu negara yang sudah merusak lingkungannya sendiri. Untuk itu jangan pernah merusak hutan yang ada. Jika ingin menebang pohon, maka Anda harus memiliki sikap tebang pilih dan menanam benih untuk pohon yang baru. 3. Bioremediasi. Limbah tidak hanya terjadi di industri saja. Ada juga limbah rumah tangga, tapi yang sering menyebabkan efek yang terasa adalah limbah industri. Untuk itu, suatu industri haruslah mengetahui apa itu bioremediasi, terutama untuk industri yang mengeluarkan banyak limbah berbahaya berupa zat-zat toksin. Dampaknya tidak hanya mencemari lingkungan saja, tapi bisa mengganggu kesehatan masyarakat di daerah sekitar. Bioremediasi ini yaitu pemanfaatan mikroba ataupun tanaman dari kontaminasi. Jadi, limbah yang akan dibuang harus dibersihkan dahulu kontaminasinya. Jadi, dengan adanya bioremediasi ini, limbah yang akan dibuang tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. 4. Rehabilitasi lahan. Adanya rehabilitasi ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Rehabilitasi ini juga menjadi upaya untuk mengembalikan lingkungan fisik untuk bisa difungsikan lagi. Tanggung jawab yang membuat rehabilitasi ini adalah pengusaha yang sudah melakukan penambangan di lahan tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tanah akan menjadi tandus dan mati. 5. Reklamasi pantai. Reklamasi pantai merupakan kegiatan pemulihan pantai untuk menyelamatkan lahan yang terkikis dan mati untuk menjadi lahan yang lebih produktif. Adanya lahan kritis dikarenakan pula penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia. Dengan reklamasi pantai dan penanaman tembakau ini menjadi cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Untuk itu mari jaga bumi kita, jaga kesehatan bumi kita, dan jaga kebersihan bumi kita. Ingat, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Untuk itu jaga bumi kita dari polusi udara, dari pencemaran udara, dari kekotoran, dari sampah-sampah yang menyebabkan penyakit bagi kita semua. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk itu, mari kita tutup presentasi pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.